Water glass yang banyak atau water glass yang sedikit itu sangat berpengaruh. Na2O itu dia memberikan sedikit kontribusi kepada sifat alkalinitas yang ada di dalam larutan. Air yang diperlukan itu. Jadi untuk 1 molar ini air yang diperlukan banyak, 1 liter. Nanti kalau sudah 16 molar, 1 liter itu sedikit sekali, tapi ininya banyak. Padahal nggak segini yang dipakai, paham ya? Yang dipakai nggak segini, yang dipakai adalah segini. Tapi kalau yang dipilih ada 10 molar, kayak kita mau bikin breakwater, itu tidak disarankan 8 molar. Di atas 10, 12, 13, 14 ya. Kalau pakai NaOH yang 14 molar, tuh molnya lebih tinggi lagi, lebih pekat lagi kalau ya. Oke, jadi SiO2 berbanding Al2O3-nya sekitar 2,95. Nah, kenapa ini 2 kali? Kenapa ini adalah 2 kalinya ini? Karena kalau Si dia cuma 1 mol, ini adalah 2 kalinya ini. Dapatnya dari sini. Si ini 1 mol berbanding dengan 2 mol. Jadi 1 mol di situ berbanding dengan 2 kalinya. Sudah sampai sini jelas? Ya? Oke ya. Kita lihat fly ash di Indonesia itu kan terdiri dari sebetulnya ya, terdiri dari 2 fly ash F dan C saja berdasarkan peraturan. Tapi kalau kita lihat F itu warnanya merah. Nah begitu saya tunjukkan gini yang punya PLTU, punya gue merah gitu. Karena F itu yang disukai. Silikanya banyak, ya kapurnya sedikit sebetulnya. Nah tetapi fly ash yang kelas C yang warna biru itu silikanya sedikit, kapurnya tinggi. Nah kemungkinan dari batu bara yang low rank. Yang fly ash kelas F itu yang dari batu baranya mungkin high rank, rankingnya beda level ya, beda kasta lah ceritanya, beda ranking ya. Nah ranking tinggi sama ranking rendah, boilernya juga beda-beda. Akan tetapi cara pembakarannya sedemikian rupa, kadang-kadang saya juga bingung kok bisa ya. Nah saya mendapatkan identifikasi baru bahwa fly ash Indonesia itu ada juga dan banyak yang dia itu kelas F tapi CaO-nya tinggi. Jadi dia itu kelas F tapi perilakunya seperti kelas C. Tapi klasifikasi kimianya kelas F kayak orang Indonesia ya. Ya kayak orang Indonesia. Nggak hitam, nggak putih, ada hitam putih, ada abu-abu, muda, tua, nah kayak gitulah. Jadi fly ash-nya akhirnya seperti ini, nggak bisa merah dan biru. Dan kemudian kita melakukan karakterisasi, ternyata dari yang warna merah saja yang kita pilih, dari yang warna merah saja, itu ternyata nggak semuanya kekuatan tekannya bagus. Padahal dengan menggunakan alkali yang sama, persis mirip dengan adukan dikerjakan 1 orang. Ternyata kandungan fly ash-nya terdiri dari silika macam-macam. Ada yang silikanya reaktivitasnya tinggi, ada yang silika tadi kan 64%. Ada yang silikanya cuma 30%, bayangkan. Nah, ada aluminium yang tinggi banget. Ada aluminiumnya yang rendah. Nah, setelah kita melakukan karakterisasi semua sampai selesai, ini sudah hampir 80 fly ash. Mulai dari Aceh, mulai dari Nagan Raya sampai, oh yang sini warna biru nih, ketutupan nih di sini. Nah, kelihatan sedikit ya. Nah, ini warna biru tuh, Holtecam ya. Nah, jadi setelah kita melakukan karakterisasi, kita menemukan yang cocok di Indonesia itu fly ash yang tinggi-tinggi, yang kuat tekannya di atas 40 megapascal itu diberikan oleh komposisi yang SiAl-nya ini. Di luar ini masih bagus sih, 35 kan masih bagus ya. 32 atau 30 megapascal masih, tapi ya udah decline. Nah, jadi kalau mau kita panjang-panjangin dikit masih bisa di sini lah, masih bisa diterima. Tapi kalau peak-peaknya sekitar ini, paling bagus 1,5 the best lah. 1,5, 1,6, 1, sekitar itu. Nah, jadi kan kita bisa ngontrol nih. Kalau ternyata fly ash itu kan komposisinya ini dia ada SiO2. Oke, kita cek
Al2O3. Oke, kita cek CaO-nya itu kita kontrol aja kan, jangan sampai nanti dia keras di mixer. Nah, dari sini aja kita hitung. Ternyata molnya aja di sini, molnya saja kita hitung. Ini kita hitung molnya, ternyata Si per Al-nya itu adalah 0,75, padahal inginnya adalah, misalnya ya, inginnya adalah 1,3. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus tambah Na2SiO3. Jadi begitu ceritanya. Supaya dia masuk di dalam range nih. Kalau mau terbaik di sini. Bagaimana caranya kita mengatur mix desainnya geopolimer? Karena kalau di semen itu water semen rasio aja gampang sudah. Terus ngontrol selam, mau dimasukin airnya banyak atau enggak, itu kan kontrol dari selam. Terus kemudian ukuran batunya seperti apa, seperti itu. Enggak gitu kalau geopolimer. Mau nggak mau harus ngerti SiAl-nya, caranya ngitung kayak tadi. Sampai sini jelas ya? Jelas. Jadi dapatnya dari mana? Ini adalah perilaku yang diberikan oleh Fly Ash Indonesia. Oke. Yes. Iya. Na2SiO3 itu sudah sifatnya itu sudah dalam bentuk jelly. Jadi kita minta ke tokonya. Ini saya mau beli BE52. Ada nggak? Ready nggak? Ada. BE52 kamu. Nah, kan ini keluaran mana yang bikin? Ini keluaran mana yang bikin? BE52 kamu itu terdiri dari SiO2-nya berapa, Na2O-nya berapa, airnya berapa? Waduh, saya enggak tahu ya mas. Bawa aja ke lab kimia biar dikerjakan sama lab kimia. Itu urusannya lab kimia. Kita taunya udah pokoknya A sekian persen, B sekian persen, N sekian, C sekian persen. Dah airnya berapa harus sudah keluar. Terus kita taunya ini kenapa nggak urusannya orang sipil. Udah cakep banget kan orang sipil ngerjain ginian nggak sih? Ya, oke. Saya lanjutkan ini. Yang berikutnya, nah ada lagi kontrol selain SiAl. SiAl itu adalah binder utamanya. Binder utama yang menyebabkan beton itu nanti dia kuat atau tidak kuat. Kalau Si-nya berlebihan, kita kebanyakan tuh pakai Na2SiO3. Aduh kenapa ya saya pakai komposisinya Bu Yani ya? Na2SiO3-nya itu yang diterangin di kelas itu 2,5 loh. Saya pakai itu juga. Tapi kenapa kuatakannya turun? Pada waktu dicek, ternyata fly ash-nya beda. Fly ash yang lain, yang aluminiumnya dikit. Padahal kadung pakai Na2SiO3-nya itu 2,5. Tapi Al-nya, fly ash-nya itu mengandung Al yang sedikit. Berarti Si-nya jadi berlebih. Percuma. Nah, alkali kalau ditambahkan banyak-banyak tuh bukannya apa-apa, selain kalau dia menurunkan kuat tekan bukannya apa-apa, mahal. Buat apa kita menambahkan zat kimia yang mahal? Oke, ya. Nah, dari sini ini coba kita lihat, ini dari fly ash. Ya kan? Ini dari NaOH. Ini dari Na2SiO3-nya. Kita mendapatkan 14 mol. Sehingga Na berbanding Si ini adalah ini. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Kontrol dari ini juga penting. Kenapa? Kalau Na2O-nya berlebihan, Na2 itu adalah sistem yang korosif. Jadi, kamu masukkan dia ke dalam molen, alkalinya kamu masukkan dia ke dalam molen, tanpa diikuti oleh fly ash yang ada di dalamnya, molenmu terbuat dari besi, selamat tinggal. Karat di tempat. Ya. Jadi jangan mengaduk alkali itu dalam konsentrasi yang tinggi di dalam metal ya, dalam wadah metal. Nah, dalam wadah kaca. Nah, kalau dia dalam kondisi panas nggak boleh dalam wadah plastik, ya, leleh plastiknya. Dan tidak boleh dalam wadah aluminium. Karena dia bereaksi dengan aluminium, ya. Kita lihat,
Ingat-ingat bereaksi dengan aluminium itu loh. Bayam kan nggak boleh diangetin ya. Apa-apa yang dia mengandung alkali tinggi, makanan yang bagus buat kita kan alkali tinggi ya. Ya kan? Bukan yang asam ya. Tetapi yang memberikan pH tinggi kepada tubuh ya. Kalau dia kamu olah dengan wadah aluminium, apa yang terjadi? Dia berubah menjadi basah. Karena aluminium itu amfoter, bisa basah dan juga bisa asam. Ada tuh pohon kaya, ya, pohon kaya. Itu adalah sayur yang disukai oleh suku Maya. Sayur itu dia antioksidan, dia anti macam-macam, bagus gitu sayurnya, hijau, klorofilnya tinggi, bagus sekali. Tetapi banyak orang yang salah mengolah. Kenapa? Karena mereka rebus di panci aluminium. Kaya itu dikenal sebagai pepaya Jepang. Sudah pernah dengar? Nah, pepaya Jepang tuh kalau dari sini mau ke arah Pen sana, sebelah kiri jalan tuh banyak daun yang bentuknya seperti daun pepaya, tapi kalau direbus nggak pahit. Itu diminati sekali sebetulnya itu. Tapi kalau nggak ngerti cara masaknya, dia mengandung asam sianida. Seperti singkong. Singkong itu harus direbus dalam waktu lama, ya. Jadi harus direbus dalam waktu lama dan tidak boleh menggunakan panci aluminium. Itu kalau dimasak enak ya. Jadi bukan berarti kita aduh kimia tuh bikin jengkel gitu. Enggak, yang kamu minum tiap hari itu kan ya H2O, kamu kira apa kalau bukan kimia. Ya. Oke. Ini kita mendapatkan ini nggak boleh tinggi-tinggi ini. H2O ininya nggak boleh banyak-banyak. Tapi kalau ininya ketinggian jadi encer kan. Kalau jadi encer, kuat tekannya jadi turun karena air di mana-mana kalau dia menguap dia akan meninggalkan jejak ya dalam bentuk pori. Oke. Nah, H2O-nya itu dari mana nih? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini dari NaOH sama Na2SiO3. Ya toh? Airnya dan ini SP. Kalau pakai SP, ya. Na2SiO3 ini dari NaOH, itu tadi yang diekstrak 2% yang diambil tadi tuh. Nih, ini NaOH-nya dan ini adalah dari SP yang terakhir ini dari Na2SiO3. Oke. Nah, water to solid, water total adalah ini, tetapi solid itu terdiri dari fly ash semua fly ash, ya kan? Semua fly ash, Na2O dari NaOH dan ini dari Na2SiO3 yang terdiri dari ini saja dan ini saja. Ini nggak dipakai, ternyata water to solidnya adalah itu. Bandingkan dengan semen. Water rasio kamu berapa? 0,45, 0,55. Water to semen rasio kamu, percobaanmu 0,4. 0,4 bisa diaduk. Selam agak keras. Enggak terlalu, kamu tambahkan SP enggak? Apa adanya? Dan tidak bagus selamnya ya? Selam 12 tercapai? Selam 8? Hah? Selam 12? Selam 12? Selam 12 ya? Nah, itu 0,4. 0,25 kira-kira gimana? Keras. Nah, ini jadi dari sini sudah bisa ditebak mix design ini adalah mix design yang berat. Pasti workability-nya rendah. Tapi kalau airnya mau ditambahkan, SiAl tidak berkurang ya. SiAl tetap ya. Di sini kan tidak ada kandungan air. Tidak ada airnya. Tetap terjadi reaksi geopolimerisasi, iya. Tapi water to solid ratio itu juga bisa menyumbangkan kuat tekan. Jadi ikatan polimerisasinya terjadi, tapi airnya kebanyakan meninggalkan jejak demi membuat selamnya bagus. Dan satu hal lagi, pada waktu mengerjakan geopolimer tuh, dari awal kan airnya sudah ada dari NaOH-nya.
airnya dari Na2SiO3-nya, berarti airnya dari situ, jangan ditambah-tambahkan air di tengah-tengah jalan. Nah, ternyata pada waktu diaduk, terus lupa nggak ngecek fly ash-nya tuh ternyata CaO-nya 12. Lupa. Dimasukkan, terus sudah mulai nggak jalan nih, nggak jalan. Waduh, kurang air kan, biasa kan kalau percobaan nih kayaknya kurang air, dimasukkan, langsung set di situ. Karena kamu memberikan akselerator terhadap reaksi kimia yang sedang terjadi. Reaksi kimia yang sedang terjadi di dalam itu adalah Si dan Al kan, dia gini kan. Ada alkali kan memberikan pemisahan antara rantai silika yang panjang tuh jadi silika yang pendek-pendek dengan OH minusnya itu pendek-pendek berikatan dengan aluminium. Nah, reaksi kimia tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada air. Nah, kurang airnya, tambahkan airnya, terjadi perbedaan potensial. Itu kan kental. Konsentrasinya 8 molar. Ini air nih, konsentrasi berapa molar ini? Air toh. Masukkan ke situ, set di tempat. Ya. Oke. Itu perbedaannya. Dan ini berdasarkan resume calculation result, ini saya mendapatkan ini 1, 2, 3, 4. Bukan berarti ini jelek, tetapi saya hanya ingin membandingkan. Kita lihat di sini Davidovits itu yang menemukan terminologi tentang geopolimer. Dia mengatakan bahwa yang bagus Na2SiO Na2O berbanding SiO2 itu adalah sekitar ini dan ini. Terus perbandingan ini adalah ini dan ini ya. Menurut dia, ini H2O berbanding ini adalah yang sebaiknya adalah ini dan ini. Nah, tetapi yang dia kerjakan itu bukan dari fly ash. Yang dia kerjakan itu dari metakaolin. Metakaolin itu clay Cina yang warnanya putih, yang bahan untuk cat itu dibakar suhu sekitar 800 derajat Celcius, terus kemudian dijadikan bahan untuk geopolimer. Nah, itu yang saya cerita, bisa dijadikan gigi palsu karena warnanya seperti gigi putih ya. Nah, Pak Subair, teman saya di di Universitas Negeri Makassar, dia ahli geopolimer. Nah, dia membuat percobaan tapi dengan fly ash. Kalau ini kan dengan metakaolin, kalau ini dengan menggunakan fly ash. Hanya ingin membandingkan saja ya. Dia membuat range kalau sampai 0,5 masih oke kok kalau fly ash. Artinya apa? Kenapa begini? Ternyata kalau metakaolin itu sangat reaktif. Nggak perlu 8 molar. Metakaolin itu cuman perlu sekitar 5 sampai 6 molar. Wah, itu udah bagus banget tuh. Metakaolin. Makanya ininya nggak perlu tinggi-tinggi. Tapi kalau geopolimer dari fly ash, dia perlu 8 molar ke atas. Karena itu 0,5 masih bisa diterima. Kemudian SiAl antara 3 sampai 5, SiO2 sama Al2O3, berarti SiAl-nya sekitar 1,5 sampai 2,5. Yang kita dapatkan 2,95. Terjadi perbedaan, tetapi bukan berarti apa yang dikerjakan ini salah, apa yang kita kerjakan ini salah. Semua sama betul, karena berdasarkan karakterisasi yang saya dapatkan, ternyata ini oke diterima, ini bisa kurang sedikit. Bisa geser. Kita punya data sekitar ini. Ya. Nah, yang didapat adalah 2,95, itu harusnya adalah oke. Ini berdasarkan riset tadi. Pemetaan fly ash, ini oke, dan ini juga oke, ini oke, tapi ada catatan, ini agak keras. Nah, Ziad dia mengerjakan ini berdua dengan partnernya Adi. Nah, Adi tidak menggunakan campuran lain, hanya menggunakan campuran ini, kemudian di steam, dapat 80 MPa ke atas. Di steam cuman 24 jam sih setelah dicetak, terus kemudian dimasukkan ke dalam mesin
humidity and temperature control room. Jadi ada mesin yang kalau kita masukkan, humidity-nya kita atur, panasnya kita atur. Kamu mau buat brownies kukus misalnya ya, 100 derajat Celcius, apa cuman 40 derajat Celcius, apa 60 derajat Celcius selama berapa lama, itu bisa dimasukkan di situ. Dan kuat tekannya bagus. Yang dikerjakan oleh Ziyati lebih ngeri lagi. Sudah selamnya ini jelek, dia memasukkan fiber di dalamnya. Nah, fiber dimasukkan sampai ini variasi ini, tambahkan lagi variasi ini, tambahkan lagi variasi ini, sampai mentok. Itu nggak bisa ditambahkan lagi variasinya. Nah, tapi hasil pengujiannya menunjukkan duktilitasnya itu panjang sekali. Beton yang dari Portland semen menggunakan fiber, duktilitasnya juga panjang, tapi habis itu selesai. Nah, punyanya Ziyati terus nggak runtuh, nggak rusak, terus sampai seperti elastik, sampai begitu. Jadi betonnya tuh sampai sudah melengkung sampai akhirnya oke. Dia leleh, crack pertama, leleh pertama, tapi terus habis itu tulangannya nggak rusak karena dipegang tulangannya itu oleh seratnya. Keuntungan dari fiber seperti itu. Dan geopolimer itu dia selain mengikat erat tulangan, ditambahkan fiber, jadi seperti double ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan?